Terhormat para dosen penguji, terima kasih atas kesempatan yang diberikan bagi saya, Lydia Sekarwalan Astri dari S1 Manajemen, untuk mempresentasikan hasil penelitian tugas akhir atau skripsi saya berjudul Insentif Perusahaan dalam Mengadopsi Sistem Distribusi Alternatif Toko Curah Minum Sampah. Sesuai sistematika penulisan, saya akan mempresentasikan bab 1 hingga bab 5, diawali dengan pendahuluan. Sampah kian menjadi salah satu isu lingkungan yang harus diselesaikan, tak terkecuali seputar produk konsumen. Tiga penelitian yang berbeda mengungkapkan bahwa sepertiga dari semua kemasan produk makanan yang ada saat ini dibuat hanya untuk digunakan dalam jangka waktu pendek, dan peningkatan kehadiran produk-produk sekali pakai serta kemasan yang langsung dibuang berkorelasi dengan peningkatan pada jumlah sampah di laut. Meskipun begitu, usaha penyelesaian isu sampah masih banyak dititik beratkan pada sisi konsumen. Sementara sebagian industri justru menawarkan taktik manipulatif seperti greenwashing. Kenyataannya, ketika membicarakan keberlanjutan produk konsumen, kemasan merupakan salah satu elemen yang paling mudah untuk diusahakan. Disinilah hadirnya toko-toko curah minim sampah atau yang lebih dikenal dalam istilah populer sebagai zero waste box store. Pada toko ini, produk yang dijual tidak dikemas dalam ukuran eceran menggunakan plastik, kertas, atau kemasan sekali pakai lainnya, namun ditawarkan secara grosir sehingga konsumen bisa membawa wadah guna ulang sendiri, lalu membeli dan membayar sesuai ukuran, volume, atau berat produk yang diinginkan. Konsep toko ini juga merupakan salah satu dari 4 sistem yang mendapatkan respon positif dari publik untuk diterapkan sebagai bentuk pengiriman alternatif ketika diteliti oleh Greenpeace Indonesia pada tahun 2021. Dari latar belakang tersebut, berikut merupakan rumusan masalah dari penelitian. Toko curah minum sampah sebagai salah satu sistem pengiriman distribusi alternatif bagi produk-produk konsumen sudah mendapatkan respon positif dari publik. Namun, berdasarkan observasi pada salah satu toko tersebut di Yogyakarta, produsen dan pemasok yang memiliki produk di toko ini terbatas pada usaha-usaha kecil dan UMKM daerah. Sementara, perusahaan-perusahaan skala besar hingga multinasional dengan produk-produk yang menjadi sumber polusi sampah dan plastik, seperti yang dijuluki sebagai top global polluters oleh Break Free from Plastic pada tahun 2020, belum ditemukan menggunakan sistem distribusi tersebut. Maka, perlu diidentifikasi bagaimana mengadopsi sistem ini dapat diperluas. Salah satunya dengan cara menelusuri perusahaan-perusahaan yang sudah mengadopsi sistem distribusi tersebut. Oleh karena itu, dirumuskan dua pertanyaan penelitian sebagai berikut. Pertama adalah bagaimana proses rantai pasok dari perusahaan-perusahaan yang memasok produk di toko curah minum sampah, dan dua, apa saja bentuk insentif rantai pasok dari perusahaan-perusahaan dalam memasok produk di toko curah minum sampah. Dengan begitu, tujuan penelitian ini adalah memahami proses rantai pasok dari perusahaan-perusahaan yang memasok produk di toko curah minum sampah dan mengidentifikasi insentif-insentif rantai pasok dari perusahaan-perusahaan dalam memasok produk di toko curah minum sampah. Pada bab 2, saya akan memaparkan hasil tinjauan Musraka. Yang pertama, mengenai rantai pasok yang didefinisikan oleh Chopra sebagai seluruh pihak yang terlibat dalam proses pemenuhan permintaan dari konsumen. Chopra juga melakukan klasifikasi proses-proses yang terjadi dalam rantai pasok perusahaan ke 3 proses makro, yaitu Supplier Relationship Management, Internal Supply Chain Management, dan Customer Relationship Management. Sedangkan manajemen distribusi merupakan manajemen rantai pasok yang berfokus pada arus keluar produk. Ketika menelusuri literatur mengenai bulk store, yang ditemukan adalah seputar wholesaling dan bulk purchasing sebagai pengertian yang digunakan dalam ilmu manajemen. Sementara beberapa penelitian pada sekitar 5 tahun terakhir menggunakan istilah-istilah berbeda seperti zero packaging stores, packaging free supermarkets, dan unpackaged box store yang secara garis besar sama-sama mendefinisikan konsep toko yang berusaha mengeliminasi kemasan plastik dari produk konsumen dengan mempersilahkan pembeli membawa dan menggunakan wadah guna ulang sendiri sebelum menimbang dan menghitung takaran produk dan membayar sesuai berat dan volume yang terhitung. Sementara itu, Chopra juga mendefinisikan insentif rantai pasok sebagai insentif yang mendorong produk masuk ke dalam rantai pasok untuk penjualan yang belum terjadi. Walaupun dapat menjadi salah satu isu dalam mengelola integrasi rantai pasok karena dapat menimbulkan fluktuasi yang menyebabkan pengeluaran biaya yang tinggi, beberapa literatur memaparkan bahwa rancangan, regulasi, dan keselarasan insentif yang baik dapat meningkatkan performa rantai pasok hingga berperan pada dampak lingkungan dan keberlanjutan sosial dari perusahaan.
Selain ketiga basis definisi tersebut, tinjauan pustaka dari penelitian yang sudah ada mengenai insentif rantai pasok dan penerapan sistem toko curah minim sampah menghasilkan 5 kategori insentif yang diperkirakan akan muncul dalam penelitian ini. Kategori yang pertama adalah siklus hidup produk. Sebuah jurnal pada tahun 2022 memaparkan bahwa pertimbangan seputar manajemen operasi semakin butuh mengikut sertakan faktor-faktor yang berkaitan dengan siklus hidup produk. Selain itu, juga ditemukan literatur mengenai pendekatan manajemen siklus produk hijau atau berkelanjutan yang terdiri dari 3 tahapan dan menawarkan bahwa produk hijau seharusnya tidaklah hanya sebuah produk yang ramah lingkungan saja, namun juga sebuah produk yang pemeliharaannya berkelanjutan dan menghasilkan limbah yang minimum. Dengan siklus hidupnya mungkin akan memiliki seperti hidup ketiga karena akan digunakan kembali. Kategori kedua adalah kemasan, yang didefinisikan memiliki 6 fungsi dalam memuat dan melindungi produk selama bergerak dalam rantai pasok. Praktik pengemasan beserta limbah kemasan yang dihasilkan pada tiap tahap dalam rantai pasok tipikal juga sudah diidentifikasi. Pada saat yang sama, beberapa literatur juga memaparkan bahwa strategi pengemasan dapat mempengaruhi keberlanjutan rantai pasok dan usaha pengurangan limbah secara keseluruhan bagi perusahaan. Kategori ketiga adalah emisi, dengan usaha pengurangan emisi termasuk dalam pilar lingkungan dari Corporate Social Responsibility yang mengukur dampak perusahaan pada lingkungan. Beberapa standar dan protokol telah dikembangkan dan diusulkan untuk mengukur dan melaporkan dampak tersebut. Salah satunya adalah identifikasi parameter emisi yang dipaparkan dapat dibagi menjadi 3 cakupan terkait dengan proses bisnis dari perusahaan, dari yang terkait secara langsung, terkait dengan energi yang dibutuhkan, hingga yang terkait secara tidak langsung. Kategori keempat adalah sampah. Republik Indonesia mendefinisikannya dalam undang-undang resmi sebagai sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat. Toko tanpa kemasan dan minim sampah juga tetap menghasilkan sampah, namun terbatas pada kertas dan karton serta beberapa timah plastik. Walaupun begitu, di balik itu terdapat gerakan dan komitmen bersama untuk mengurangi sampah dan ikut terlibat dalam gerakan minim hingga nol sampah yang digunakan sebagai keadaan untuk mempromosikan dan menjalankan pembelanjaan tanpa kemasan oleh toko-toko tersebut. Selain itu, formulasi seputar sampah seperti limbah plastik juga merupakan bahan indikator yang penting bahwa pendekatan linear ambil buat buang dari sistem ekonomi saat ini sudah tidak lagi layak dilakukan, sehingga mendukung transisi ke sistem seperti ekonomi sirkular yang mengedepankan pentingnya mengurangi konsumsi sumber daya dan limbah yang dihasilkan. Kategori kelima dan terakhir adalah manfaat sosial. Beberapa ahli dalam bidang manajemen telah berargumen bahwa bisnis yang menangani strategi bisnis, kinerja ekonomi, dan dampak sosial mereka secara terpisah tidaklah efisien karena integrasi dari dampak-dampak tersebut dalam tujuan strategis dan dampak panjang mereka akan membuka peluang inovasi dan juga keunggulan yang kompetitif. Dari tinjauan literatur didapatkan beberapa dampak dan manfaat sosial yang dihasilkan oleh toko-toko curah minim sampah dari proteksi kesehatan, perdagangan etis, hingga aspek sosial budaya. Bab 3 akan menguraikan metode penelitian yang digunakan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif eksploratif yang mengumpulkan data melalui wawancara semi terstruktur dengan perusahaan-perusahaan yang memasok produk di salah satu atau kedua bulk store terpilih di Yogyakarta, yaitu Verter dan Peony Eco House. Peroleh 14 perusahaan sebagai sampel, dan data yang didapatkan lalu diolah berdasarkan strategi analisis kualitatif Miles dan Huberman, serta teknik template analysis dari Profesor Nigel King dengan menggunakan bantuan software NVivo 12. Dalam merancang panduan wawancara sebagai instrumen penelitian, definisi operasional juga dibuat untuk masing-masing dari 5 kategori insentif perakiraan yang sudah ditetapkan. Berikut merupakan hasil penelitian dan pembahasan dari data yang telah terkumpul. Perusahaan-perusahaan yang menjadi sampel penelitian dipastikan memiliki keragaman dalam aspek jenis produk yang ditawarkan, serta pengalaman dan status kerjasama dengan toko curah minim sampah yang dipasok. Analisis pada data menghasilkan pemahaman mengenai alur rantai pasok yang telah divisualisasikan dalam bagian berikut. Perusahaan menerima bahan baku dari pemasok, serta sebagian juga menerima produk jadi untuk dijual kembali. Perusahaan lalu melakukan proses produksi secara internal sebelum hasil akhir produk didistribusikan ke konsumen atau end user individual, baik secara langsung tanpa perantara, serta melalui kanal distribusi dengan sistem konsinyasi, dan atau melalui mitra penjualan dengan sistem beli putus. Informasi juga saling ditukarkan antara perusahaan, pemasok, masing-masing pihak distribusi retail, serta konsumen mengenai permintaan dan ketersediaan produk dan stok.
Sebagian besar perusahaan bersikap cukup akomodatif hingga bersedia menyesuaikan produksi dan atau penjualan. Dan terdapat juga alur bahan baku kembali dari konsumen ke perusahaan, yakni kemasan-kemasan yang telah terpakai, karena sebagian perusahaan menerima kemasan bekas untuk mereka bersihkan dan gunakan kembali. Walaupun dapat disederhanakan menjadi sebuah alur bagan, terdapat keragaman sistem, strategi, dan proses yang diterapkan tiap perusahaan. Sehingga berikut saya paparkan berdasarkan pembagian 3 proses makro rantai pasok menurut Chopra. Proses pertama adalah manajemen hubungan antar perusahaan dengan pemasok. Diidentifikasi proses-proses yang berlangsung seperti pertimbangan pemilihan pemasok dan bahan baku, bentuk kerjasama dan kolaborasi yang dilakukan, serta proses pembelian dan stok ulang pasokan. Proses kedua adalah manajemen rantai pasok internal yang dilakukan di dalam perusahaan. Dari pertimbangan-pertimbangan strategis baik terkait konsep dan skala usaha, serta terkait sistem operasional, strategi pemenuhan pesanan yang masuk, hingga proses produksi yang dijalankan. Proses ketiga adalah manajemen hubungan antar perusahaan dengan pelanggan. Termasuk di dalamnya adalah cara manajemen dalam mengumpulkan pesanan dari konsumen, sistem dan proses penjualan, serta pertimbangan-pertimbangan seputar harga dan pasar. Salah satu bagian dari proses ini adalah pertimbangan yang dilakukan perusahaan mengenai kanal distribusi dan tempat penjualan produk, termasuk insentif rantai pasok yang didefinisikan dalam penelitian ini sebagai faktor-faktor yang mendorong produk untuk masuk ke dalam rantai pasok melalui kanal distribusi toko curah minum sampah, maupun yang mendorong pihak perusahaan memutuskan untuk memasok produk di toko curah minum sampah sebagai salah satu kanal distribusi. Menggunakan kategori perakiraan awal sebagai tempat pengolahan data, ditemukan bahwa tidak semua faktor tersebut dipertimbangkan oleh perusahaan dalam memutuskan masuknya produk ke toko curah minum sampah. Namun, data menunjukkan bahwa insentif rantai pasok perusahaan dalam menentukan toko curah minum sampah sebagai kanal distribusi atau tempat penjualan dapat dibagi menjadi 5 kategori berikut ini yang akan saya ulas satu persatu. Sebelumnya, ini merupakan kutipan-kutipan data berkaitan dengan kategori insentif perakiraan. Ditemukan data mengenai insentif rantai pasok yang relevan dengan 4 dari 5 kategori yang sudah ditetapkan, yaitu siklus hidup produk, kemasan, sampah, dan manfaat sosial. Sedangkan tidak ditemukan pembahasan berkaitan dengan emisi sebagai faktor-faktor pemilihan kanal distribusi atau tempat penjualan, baik untuk toko-toko curah minum sampah atau mitra lainnya. Selanjutnya adalah 5 kategori yang ditemukan mengenai insentif rantai pasok. Yang pertama, seputar hubungan dan pengalaman kerjasama. Dalam kategori ini, perusahaan-perusahaan sampel memaparkan bahwa pemilihan toko curah minum sampah sebagai salah satu kanal distribusi atau mitra penjualan didorong oleh hubungan antar pihak, baik dalam bentuk relasi personal atau sosial yang sudah terjalin, pengalaman kerjasama sebelumnya, hingga hubungan dan komunikasi yang berjalan dengan baik. Kategori kedua adalah isu, idealisme, gaya hidup, tren, dan konsep toko curah minum sampah. Didapatkan data bahwa perusahaan menganggap konsep yang diangkat toko curah minum sampah untuk menanggapi isu-isu seperti masalah lingkungan dan sampah patut diapresiasi dan didukung, sehingga melibatkan mereka dalam rantai pasok perusahaannya. Selain itu, pertimbangan berkaitan dengan tren dan gaya hidup ramah lingkungan juga disebut dan dibahas. Kategori ketiga adalah sistem kerjasama penjualan dan atau distribusi. Sebagian perusahaan ditawarkan oleh toko curah minum sampah untuk melakukan kerjasama, serta sistem itu sendiri yang sederhana atau rapi mendorong perusahaan untuk melanjutkan kerjasama tersebut. Terdapat juga beberapa pertimbangan berdasarkan strategi operasional distribusi. Kategori keempat adalah insentif berdasarkan produk, pasar, dan konsumen. Terdapat banyak pertimbangan menurut jenis produk yang dijual perusahaan atau yang ditawarkan di toko, segmentasi pasar, dan juga hubungan dengan konsumen yang dapat dijangkau melalui kerjasama dengan toko curah minum sampah. Kategori kelima dan terakhir berkaitan dengan skala dan pertimbangan bisnis. Pada kategori ini, perusahaan memutuskan memilih toko curah minum sampah sebagai salah satu kanal distribusi atau penjualan karena pertimbangan-pertimbangan bisnis baik dari segi operasional, finansial, hingga strategis. Pada bagian terakhir, ditarik simpulan dengan menjawab kedua pertanyaan penelitian. Pertanyaan yang pertama bertujuan untuk memahami proses rantai pasok, dengan ditemukan bahwa tidak ada suatu sistem atau strategi yang khusus atau tertentu yang diterapkan semua perusahaan mengenai manajemen rantai pasoknya.
Walaupun begitu, hampir semua perusahaan menerapkan atau memiliki seperti pemicu-pemicu tertentu yang mempengaruhi atau memulai suatu proses dalam rantai pasok bisnis. Serta sebagian besar perusahaan juga cukup akomodatif terhadap berbagai faktor dan pihak dengan menawarkan personalisasi produk berdasarkan permintaan atau akomodasi produksi berdasarkan keadaan bahan baku dan pemasok. Kedua, bertujuan untuk mengidentifikasi alternatif insentif rantai pasok. Dengan ditemukan hanya 2 dari 5 kategori perakiraan yang signifikan, yaitu kemasan dan sampah, 2 kategori lainnya hanya diidentifikasi oleh sebagian kecil perusahaan yang diteliti, yaitu siklus hidup produk dan manfaat sosial, dan satu kategori terakhir atau emisi tidak dirujuk sama sekali. Walaupun begitu, penelitian ini pada akhirnya mengidentifikasi 5 kategori baru yang cukup luas dari insentif rantai pasok mengenai kerjasama distribusi dan penjualan dengan toko curah minimum sampah selain yang ditemukan dalam tinjauan pustaka. Untuk menutup, saya sampaikan bahwa penelitian ini dilakukan hanya terbatas pada 2 toko curah minimum sampah di daerah yang sama dan belum memiliki keragaman ukuran usaha dari sampel penelitian. Meskipun demikian, 2 aplikasi yang dihasilkan dari penelitian ini adalah pengembangan ilmu pengetahuan manajemen seputar pelaku rantai pasok yang berusaha menghilangkan artefak kemasan dari praktik berbelanja, serta pengembangan strategi pemilihan kanal distribusi dan penjualan untuk sisi perusahaan produsen, serta kurasi produk dan pemasok untuk sisi toko curah minimum sampah. Sekian dan terima kasih.